Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Indah Berkebun. Di sini saya tidak akan menjelaskan sebuah tips ataupun trik tentang cara menanam atau perbanyakkan tanaman. Saya di sini akan sedikit berbeda, akan menjelaskan sebuah maket ataupun bisa juga disebut dengan prototype tentang pertanian berkelanjutan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tentunya saja pertanian berkelanjutan ya. Di sini saya akan sedikit sharing untuk menambah pengetahuan teman-teman semuanya tentang apa sih manfaat dan kegunaan dari semua bagian-bagian dalam market saya. Oh ya teman-teman, hampir lupa. Tema dari sistem pertanian berkelanjutan ini adalah petani mandiri, pangan terpenuhi. Nah, yang pertama adalah pekarangan rumah sumber pangan keluarga. Lahan pekarangan rumah bisa dimanfaatkan loh. Bisa ditanami beragam sayur-sayuran, misalkan kangkung, kemudian sawi, ada cabai, ataupun tomat. Nah, sayur-sayur tersebut bisa dipanen untuk kebutuhan pangan keluarga agar dapat menekan anggaran rumah tangga dalam pembelanjaan sayur-sayuran, dan sayurnya juga lebih aman dan sehat karena non-pestisida dan pupuk kimia. Nah, yang kedua di sini ada mina padi. Di sebelah tanaman padi terdapat tanaman refugia. Di sini memakai bunga kenikir sebagai mikrohabitat predator musuh alami dari hama tanaman padi itu sendiri. Penanaman refugia mampu mengurangi biaya produksi karena mengurangi pengeluaran untuk pembelian pestisida kimia. Daun kenikir pun bisa juga dikonsumsi sebagai sayuran. Untuk yang kedua, ada mina padi, padi, dan ikan nila ataupun ikan sombro. Memiliki keunggulan yaitu panen dua sekaligus, yaitu padi dan ikan. Secara tidak langsung juga menerapkan sistem pengolahan hama terpadu atau PHT. Karena ikan akan memakan hama dan gulma kecil pada tanaman padi, dan juga lebih efisien dalam penggunaan pupuk karena kotoran ikan akan menjadi pupuk organik, sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah. Dengan sistem mina padi, penggunaan pupuk kimia dapat ditekan sebanyak 20-30%. Nah, ikannya juga dapat dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani. Setelah padi dipanen, sekam dapat dijadikan sebagai dedak untuk pakan ayam petelur. Selanjutnya, ada tumpang sari beberapa tanaman. Ada tanaman rumput gajah, kemudian ada tanaman jagung, ada kedelai, dan juga ada kacang panjang. Untuk rumput gajah sendiri digunakan sebagai pakan ternak sekaligus akan menahan serangan hama ulat penggerak batang pada tanaman jagung, karena hama tersebut akan berpindah pada batang tanaman rumput gajah. Yang kedua ada jagung manis. Nah, jagung manis ini dapat digunakan sebagai ajir untuk tanaman kacang panjang, namun pemakaiannya setelah jagung dipanen. Kemudian bonggol jagung juga dapat digunakan sebagai pakan kambing. Selanjutnya ada tanaman kacang-kacangan, yaitu kedelai dan kacang panjang. Nah, tanaman kacang-kacangan ini sebagai penyubur tanah karena akarnya menjadi tempat hidup bakteri pengikat nitrogen. Kelebihan sistem tumpang sari ini sendiri adalah dapat dipanen beberapa jenis hasil tanaman dalam satu waktu. Penggunaan pupuk juga jadi lebih efisien, serta secara tidak langsung akan melakukan pengelolaan hama terpadu.
Selanjutnya ada greenhouse, tanaman toga. Nah, di dalamnya ada jahe, lengkuas, kencur, serai, bahkan juga ada kemangi. Nah, fungsinya sebagai tanaman obat herbal keluarga agar petani selalu sehat. Kemudian juga sebagai penyedap masakan, serta dapat juga digunakan sebagai lalapan. Ada juga kandang kambing. Di sini kandang kambing sebagai pendapatan tambahan petani. Kemudian kotoran kambing ini sebagai bahan pembuatan untuk pupuk organik. Di sebelahnya ada kandang ayam petelur. Nah, ayam petelur ini sebagai pendapatan tambahan petani. Telur dapat dikonsumsi untuk sendiri, kemudian dapat juga untuk dijual, serta kotoran sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Ada juga tempat untuk pembuatan biogas dan kompos. Biogas sendiri bahan-bahannya didapatkan dari sisa-sisa panen dari tanaman, misalnya bonggol jagung atau berangkasan tanaman kacang, ataupun dari sampah rumah tangga seperti sayuran atau buah-buahan, serta dari kotoran ternak-ternak. Biogas digunakan sebagai pengganti gas untuk memasak di dapur dan sebagai sumber penerangan serta listrik. Untuk pembuatan kompos sendiri, nah di sini petani juga harus mampu menyediakan pupuk organik sendiri untuk meningkatkan kesuburan tanah. Bisa didapatkan dari sisa-sisa pembuatan biogas, ataupun dari kotoran ternak dan sisa panen, dan juga sampah rumah tangga. Ada juga tempat penjemuran, digunakan sebagai sarana pengeringan kadar air hasil panen, seperti padi, jagung, ataupun kedelai sebelum dijual, diolah, dan disimpan di tempat penyimpanan agar lebih tahan lama. Di sini juga ada pabrik loh. Nah, pabrik ini berfungsi untuk mengelola hasil panen, misalnya kedelai diolah menjadi tahu, tempe, susu kedelai, ataupun keripik tempe agar lebih mahal harga jualnya. Serta untuk pengemasan hasil panen jagung manis. Biasanya jagung manis kan dibungkus dengan plastik wrap, kemudian kacang panjang, dan pengemasan pepaya sebelum dipasarkan. Tak lupa juga ada tempat penyimpanan hasil panen ataupun tempat alsintan. Setelah hasil panen dijemur, dapat disimpan di tempat kering agar tidak berjamur dan diserang hama, yaitu hama gudang ya. Untuk alsintan dapat diletakkan di tempat penyimpanan atau di sebelahnya lah, agar lebih tertata dan lebih awet. Nah, sekian penjelasan dari maket atau prototipe tentang pertanian berkelanjutan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di video saya selanjutnya.